Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 395. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah, agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sini, lalu kemana dia pergi? Mungkinkah tujuan kucing hitam dan klan iblis ini tidaklah sama? Dasar kucing gemuk. Jika ketemu lagi, awas saja. Sesaat berikutnya, Qin Chen kemudian berkata menggunakan transmisi suara kepada Yue Chaolun dan Master Situ. Kalian berdua bawa yang lainnya dan ikuti saya. Saya memiliki cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Ingat, segeralah pergi setelah keluar. Mendengar ini, segera Master Situ dan Yue Chaolun membawa murid-muridnya lalu mengikuti Qin Chen. Yue Chaolun dan Master Situ memandang Qin Chen dengan ragu, karena bahkan tubuh emas tidak berani untuk mengatakan jalan keluar dari tempat ini. Namun walaupun keduanya ragu, akan tetapi karena reputasi Qin Chen yang tidak pernah mengecewakan mereka, mereka dengan sepenuh hati percaya kepada Qin Chen dan terus mengikutinya. Saat ini pertarungan semakin sengit, walaupun Gulas dan bawahannya kuat. Akan tetapi di bawah banyaknya ahli Martial Sovereign dan ahli Martial Emperor, tetap saja mereka kewalahan. Ada dua ahli Martial Emperor yang mati, dan juga banyak ahli Martial Sovereign yang gugur di pertarungan ini. Mereka mati di tangan Gulas. Akan tetapi walaupun begitu, Martial Sovereign tubuh emas dan lainnya telah sampai di tanduk formasi. Queen langsung mendesak bendera hitam. Segera formasi penghalang muncul. Tubuh emas mendesak kertas jimat emas dengan ekstrim. Dikombinasikan dengan serangan-serangan ahli lainnya, dia menembak penghalang. Sesaat Queen merasa khawatir karena dia merasakan kertas jimat emas itu memiliki napas yang menakutkan. Sesaat kemudian dia menghela napas lega karena serangan gabungan tubuh emas dan lainnya tidak mampu menerobos penghalangnya. Inilah saatnya, kata Qin Chen seraya mengeluarkan segel pembalik surga. Segera segel pembalik surga langsung menghantam sisi formasi. Disusul 5 pil pedang perak langsung menyebar melesat ke 5 arah dan menghantam bagian inti formasi. Di saat yang sama, serangan kedua tubuh emas dan lainnya jatuh. Formasi langsung beriak kehilangan keseimbangan, dan ya, sebuah celah muncul di titik-titik tertentu pada formasi. Maju cepat ke depan, kata Qin Chen. Segera Master Situ, Yue Chaolun dan lainnya melesat ke arah celah itu. Tidak baik, kata Lu Haoran. Dia langsung bergegas. Melihat celah itu, tubuh emas dan lainnya juga bergegas. Hentikan mereka, kata Queen. Dia terkejut karena formasinya tiba-tiba tidak stabil. Dia baru menyadari bahwa ada seseorang yang telah merusak struktur formasinya. Siapa orang yang mampu merusak struktur formasiku? Queen menoleh-noleh mencari letak formasinya yang lemah. Namun sebelum dia bisa memperbaikinya, tiba-tiba sebuah serangan berwarna emas menyapu ke arahnya. Itu adalah serangan dari tubuh emas. Dia sangat dendam kepada Queen dan berniat untuk menghabisinya. Bloodline-nya dikombinasikan dengan jimat emas dan langsung menyapu ke arah Queen. Tubuh emas dan Queen langsung beradu pukulan, saling menyerang dan bertabrakan. Setiap tabrakan gemuruh terdengar. Di sisi lain, Qin Chen, Master Situ, Yue Chaolun, dan murid-murid Papillon Pil juga Bloodline Holy Land telah sampai di pintu keluar. Namun di saat akan keluar, tiba-tiba mereka dicegat oleh Lu Haoran. Mau pergi? Tidak semudah itu, kata Lu Haoran, seraya melayangkan sebuah serangan ke arah Qin Chen. Qin Chen mengepalkan tinju, namun tinjunya ini dilapisi sedikit kekuatan benih parasit. Tinju Qin Chen dan serangan Lu Haoran bertabrakan. Apa kekuatan ini? Di bawah tinju Qin Chen, Lu Haoran langsung terbang terhempas. Kekuatan apa itu? Mengapa saya merasa tertekan? Tidak mungkin. Itu hanya ahli Martial Sovereign tahap akhir.
Kata Lu Haoran, dia tetap menyerang, memblokir Qin Chen dan lainnya untuk tidak bisa keluar. Di sisi lain, Hong Yan yang melihat tim Papillon Pill dan tim Bloodline Holy Land yang akan keluar, matanya tiba-tiba menyipit. "Jangan biarkan mereka keluar," kata Hong Yan. "Istana berkabutnya sudah terekspos. Jika ada orang yang keluar, berita ini akan bocor. Di saat itu mungkin istana berkabutnya akan dimusuhi seluruh dunia." Memikirkan hal ini, Hong Yan langsung melesat sendiri untuk menghentikan Qin Chen dan lainnya. Namun di saat dia akan melesat, dua sosok hitam langsung menghentikannya. Itu adalah Mokara dan Skeleton Cabang. "Wanita kecil, biarkan saya yang mengurus orang-orang itu. Kamu uruslah orang lain," kata iblis Mokara. "Yah, bocah itu serahkan saja kepada kami. Perintah permaisuri harus dilaksanakan dengan baik. Suatu hari kepala Kaisar Xuan Yuan akan dipenggal dan diserahkan kepada Tuan Permaisuri," kata Skeleton Cabang. Suaranya keras membuat semua orang mendengarnya. Hong Yan terkejut. Apa maksud iblis ini? Apakah dia juga bawahan Tuan Permaisuri Sangguan Sinar? Gumam Hong Yan. Sesaat kemudian sebuah pedang muncul di tangan Skeleton Cabang. Itu adalah pedang guntur milik Peng Lei. Skeleton Cabang memberi hormat kepada Hong Yan, memegang pedang Peng Lei dan lalu melesat ke arah kelompok Qin Chen. Itu pedang guntur putra Kaisar Peng Lei. Ternyata yang dikatakan Guchang adalah kebenaran. Kata tubuh emas, dia pada awalnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Guchang. Namun sekarang melihat iblis itu memberi hormat kepada Hong Yan dan juga memegang pedang guntur, membuatnya benar-benar yakin bahwa istana berkabutlah yang melakukan ini. "Hong Yan, kamu dan istana berkabutmu benar-benar tercela." Segera tubuh emas menghentikan pertempuran dengan Queen, berbalik dan menyerang ke arah Hong Yan. Hong Yan masih sedikit linglung dan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Skeleton Cabang. Namun saat ini dia melihat tubuh emas yang bergegas menyerang ke arahnya, lalu mereka berdua bertarung. Di sisi lain saat ini Gulas bertarung dengan ahli-ahli lainnya. Kehilangan tubuh emas, mereka kewalahan, banyak yang gugur, jatuh, mati di tangan Gulas, berubah menjadi esensi darah, dan langsung dialirkan ke dalam bawah separ. Di sisi lain saat ini iblis Mokara dan Skeleton Cabang telah sampai di sisi Lu Haoran untuk menghentikan kelompok Qin Chen. Melihat itu, Queen menghela napas lega. Dengan Mokara ada di sana, tim Papillon Pill dan tim Bloodline Holy Land tidak akan bisa melarikan diri. Dia hanya fokus untuk memobilisasi formasi. "Hahaha, sekarang kalian tidak akan bisa lari dari sini," kata Lu Haoran. Dia berdiri di sisi Mokara dan Skeleton Cabang, lalu menatap tim Qin Chen seperti melihat orang mati. "Qin Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Master Situ dan Yue Chaolun cukup ngeri. Tiga iblis di depannya jelas memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan salah satunya sebanding dengan Gulas. Sebelumnya Gulas bahkan membunuh Yu Haowen dengan sekejap mata. Jelas mereka semua bukan lawan dari iblis itu walaupun menggabungkan kekuatan. Itu hanya 3 iblis. Aku akan menghentikan mereka. Kalian cepat pergilah dari sini, kata Qin Chen. Wajahnya sama sekali tidak berubah dan maju dengan berani. "Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali." "Yah, Qin Chen, cepat kembali ke sini," teriak Master Situ dan Yue Chaolun. Ouyang Nana dan Jia Yiyi juga berteriak untuk memanggil Qin Chen agar kembali. Mata Yemo, Yan Khatulistiwa dan yang lainnya juga melebar. Mereka tidak menyangka Qin Chen akan maju sendirian untuk melawan 3 iblis itu. Apa yang dilakukan Qin Chen? Bukankah dia hanya ingin bunuh diri? "Dengarkan aku, kalian cepat pergilah," kata Qin Chen. Kemudian mengabaikan mereka, mengeluarkan serangga api untuk mengkaburkan pandangan orang lain dan bergegas ke arah Lu Haoran. Hahaha, hanya ahli martial shock perintah Pahir juga berani mengambil inisiatif untuk menyerang kami bertiga. Lu Haoran dia mencibir. "Kedua senior, tolong tangkap dan bunuh anak itu," kata Lu Haoran kepada Mokara dan Skeleton Cabang. "Tidak masalah," kata iblis Mokara. Dia menyeringai aneh.
Cakar tumbuh di tangannya dan tiba-tiba langsung menusuk tubuh Lu Haoran, merobek jantungnya. "Kamu!" Lu Haoran terkejut, tidak ada waktu untuk bisa bereaksi. Jiwanya ingin keluar dan mencari tubuh manusia lainnya. Akan tetapi kekuatan iblis Mokara menekan jiwanya, dan Lu Haoran tidak bisa melakukan apapun. Di saat itu, pukulan Qinchen jatuh ke tubuh Lu Haoran. Di saat yang sama, Mokara dengan cepat mundur. Semua orang hanya melihat Qinchen yang telah membunuh Lu Haoran. "Bocah, beraninya kamu membunuh ras alien!" teriak skeleton cabang seolah-olah terkejut. "Tidak!" Lu Haoran menjerit, matanya terkejut dan marah kepada Mokara dan skeleton cabang. Sebuah kekuatan tiba-tiba keluar dan langsung menelan jiwa Lu Haoran. Itu adalah benih parasit. Setelah menelan, benih parasit nampak sedikit berbeda lagi. Dan di saat yang sama, kekuatan jiwa Qinchen juga ditingkatkan. Walaupun itu berbahaya bagi Qinchen, tapi sekarang situasinya sangat mendesak dan lebih berbahaya. Bahkan jika Qinchen harus meminjam kekuatan benih parasit, maka Qinchen tidak akan ragu untuk melakukannya. Saat ini semua orang hanya melihat serangan Qinchen menghantam Lu Haoran, dan Lu Haoran menjerit lalu diledakkan berubah menjadi abu. Apa? Anak itu berhasil memenggal satu orang ras alien dengan satu serangan. Semua orang terkejut. Sesaat Master Shitu dan Yue Chowlun juga berbalik dan melihat Qinchen dengan terkejut. Seorang ahli martial sovereign tahap akhir benar-benar membunuh satu orang martial emperor dari ras alien yang berbeda. "Apa yang kalian lakukan? Cepat pergilah dari sini," kata Qinchen. Suaranya langsung terdengar di telinga Master Shitu, Yue Chowlun dan yang lainnya. Mereka semua langsung bergegas menuju ke dalam lorong dengan panik. "Mau pergi, lewati iblis ini terlebih dahulu," kata skeleton cabang. Dia langsung ingin bergegas. "Xiao Yi, Xiao Huo, hentikan dia," kata Qinchen. Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api bergegas menyerang skeleton cabang. Makhluk apa ini? Skeleton cabang menebas-nebas pedang guntur dengan panik, wajahnya nampak ngeri. "Ini serangga purba, mengapa ada serangga purba sebanyak ini?" Skeleton cabang tidak berdaya di bawah serangan pura-pura Xiao Yi dan Xiao Huo. Master Shitu, Yue Chowlun dan lainnya mengambil kesempatan ini dan pergi melewati lorong dengan panik. "Serahkan mereka padaku," kata iblis Mokara. Dia melesat ingin menghentikan Master Shitu dan lainnya. Namun tiba-tiba segel pembalik surga melesat ke arahnya. Mokara memblokir segel pembalik surga. Namun di saat tabrakan, Qinchen melesat dan langsung memukul Mokara dengan tinjunya. "Bocah manusia sialan, aku ingin kamu mati," kata Mokara. Segera cakarnya dijulurkan dan menghantam Qinchen, seolah-olah Qinchen tertusuk. Dan Qinchen langsung memuntahkan darah. "Qinchen!" Master Shitu, Yue Chowlun, Jia Yi, Ouyang Nana serentak menoleh ke arah Qinchen dengan khawatir dan tidak tega. "Cepat pergi! Jangan membuat pengorbananku ini sia-sia. Setidaknya kalian bisa pergi dari sini dengan selamat," kata Qinchen. Dia berkata dengan sudut mulut dipenuhi dengan darah, nampak menyedihkan, dan langsung kembali bertarung lagi dengan Mokara. Master Shitu, Ouyang Nana, Yue Chowlun, Jia Yi, dan lainnya menatap kosong ke arah Qinchen. Air mata jatuh dari sudut mata mereka. "Pergi!" Mereka berbalik. Jika Master Shitu dan Yue Chowlun hanya berdua, mereka pasti akan membantu Qinchen dan bertarung sampai mati bersama. Namun keduanya adalah pemimpin tim. Mereka harus memastikan keselamatan murid-muridnya. Apalagi mereka harus hidup untuk mengungkap kebenaran tentang Istana Perkabut. "Qinchen, kamu harus hidup." Master Shitu, Yue Chowlun membawa murid-muridnya untuk pergi. Sebelum pergi, nampak Ouyang Nana dan Jia Yi masih meneteskan air mata, lalu pergi. Tim Papillon Pill dan tim Bloodline Holy Land masuk ke dalam lorong yang dalam, lalu menghilang dari sana. "Tidak!" Hongyan sangat marah melihat kedua tim itu melarikan diri. Apakah kedua iblis ini begitu lemah? "Tidak, saya tidak boleh membiarkan mereka pergi. Jika mereka sudah keluar dari reruntuhan istana ini, maka akan sangat sulit untuk bisa menangkap mereka." Melihat hal ini, Hongyan langsung meloloskan diri dari pertarungan dengan tubuh emas dan melesat pergi menuju ke arah lorong.
Hongyan, kamu telah membunuh Kaisar Penglei. Hari ini aku pasti akan membunuhmu, kata tubuh emas dengan marah. Dia juga melesat mengejar Hongyan dan bertarung sambil mendekat ke arah lorong. Baiklah tubuh emas, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhinya, kata Hongyan. Segera dia merilis teknik terlarang istana berkabut. Seketika rambutnya berubah warna. Aura yang mengesankan menyebar dari tubuhnya. Namun di saat sudah dekat dengan lorong, tiba-tiba tubuh emas yang awalnya sangat marah dan ingin membunuh Hongyan tiba-tiba menjadi sangat tenang dalam sekejap. Aura emas menyelimuti tubuhnya dan dengan secepat kilat dia melesat ke arah lorong, ingin pergi. Hongyan terkejut melihat itu. Tidak kusangka, ternyata dia bukan ingin membunuhku, tetapi tujuan aslinya ingin melarikan diri. Tapi tidak semudah itu, kata Hongyan. Segera bola linglong didesak, dikombinasikan dengan teknik terlarang. Seketika sebuah cahaya warna-warni yang sangat kuat menyapu ke arah tubuh emas yang sedang melesat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.